Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto angkat bicara terkait tudingan politisi PDI Perjuangan soal Partai Coklat yang merujuk pada dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada serentak 2024. Wamendagri menyebut hingga kini tak ada pola kecurangan terstruktur dan sistematis serta meminta setiap pihak yang melontarkan aduan harus membuktikan dengan data agar bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum. Banyak yang menyuarakan bahwasanya aparat kepolisian atau kerap dijuluki dengan Partai Coklat seperti itu ikut intervensi dalam proses pilkada. Kemendagri menemukan hal itu tidak atau bagaimana? Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis begitu ya. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa. Jadi tidak bisa dikatakan pola yang sama di semuanya. Karena aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidak terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini, tidak. Jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas begitu, aduan yang seperti tadi. Gitu. Tidak ada pola tertentu dan setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari melontarkan kritik keras terhadap kepolisian. Ferry menegaskan dugaan adanya Partai Coklat merusak marwah kepolisian yang semestinya fokus terhadap tugas konstitusional kepolisian yakni mengabdi kepada masyarakat. Banyaknya dugaan, tudingan ya, bahkan publik yang menyampaikan bukti-bukti keterlibatan teman-teman kepolisian di dalam praktik kecurangan pemilihan kepala daerah. Dan ini betul-betul merusak wajah dan marwah kepolisian yang memperlihatkan kepolisian tidak lagi menjalankan fungsi dan tugas konstitusionalnya untuk mengayomi, melindungi, dan mengabdi kepada masyarakat di dalam ruangan bidang keamanan. Sebelumnya, PDI Perjuangan menuding keterlibatan adanya anggota Polri terlibat dalam perhelatan Pilkada serentak 2024. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus bilang, ada anggota Polri yang disebut sebagai Partai Coklat atau Parcok ikut cawe-cawe pada pilkada di sejumlah wilayah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menyinggung nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai sosok di balik Partai Coklat ini. Buka suara, Jokowi meminta agar tuduhan itu dibuktikan. Jokowi juga bilang pihak yang merasa keberatan agar melaporkan masalah itu ke Bawaslu atau membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Sementara terkait aduan masyarakat soal narasi Partai Coklat dari anggota DPR fraksi PDIP Julius Setiarto, Mahkamah Kehormatan Dewan mengundang pengadu dan teradu untuk klarifikasi. Tim Liputan Kompas TV. Seberapa jauh DPR RI akan menindaklanjuti tudingan Partai Coklat di Pilkada serentak ini? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Zainal Arifin Mukhtar, Kepala Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Hasbi. Ini tudingan sudah disuarakan dari DPP PDI Perjuangan, bahkan ada anggota fraksi PDIP sekarang diproses di MKD. Menurut Anda tudingan Partai Coklat yang diasosiasikan polisi cawe-cawe di Pilkada serentak ini sudah cukup bukti? Kalau menurut saya begini, terima kasih. Kalau menurut saya begini, kita yang saya tahu bahwa partai itu yang ada yang mengikuti pemilu. Kita juga baru dengar dari media massa ada Partai Coklat. Yang mungkin kalau misalnya ada tuduhan seperti itu yang dilontarkan oleh politisi, salah satu sahabat kita yaitu dari politisi PDIP, maka harus dibuktikan. Tidak bisa kita mengatakan bahwa saya meyakini bahwa pemilu, pilkada, pilpres, pileg kemarin itu berjalan dengan demokratis dan tidak ada ikut campur institusi negara, TNI dan juga kepolisian seperti itu. Sehingga buktinya tidak cukup kuat menurut Anda atas tudingan itu? Sekarang seperti ini, kalau misalnya buktinya kuat, janganlah merusak
janganlah merusak tatanan demokrasi yang sekarang sudah bagus di Indonesia ini. Sudah bagus, memang ada kekurangan, misalnya seperti di DKI Jakarta jumlah pemilih kurang. Nah, maksud saya seperti ini, pemilu sudah bagus, janganlah dicederai dengan istilah-istilah parcok, partai coklat, macam-macam seperti itu. Jangan, biarkanlah pemilu demokrasi ini berjalan dengan apa adanya, dengan bagus, berjalan dengan koridor yang ada. Silahkan kalau misalnya ada ikut campur institusi negara, silahkan lapor ke Bawaslu, ke institusi yang memang berwenang soal dengan hal ini. Oke. Kalau mengutip lagi pernyataan Wamendagri, Mas Uceng, ini ada pernyataan bahwa setiap pihak yang melontarkan aduan harus membuktikan dengan data agar bisa ditindaklanjuti di proses hukum. Sehingga bentuk pembuktian seperti apa yang harus dilakukan terhadap mereka-mereka yang mengaku ada tudingan terhadap Partai Coklat ini? Ya, menurut saya seperti ini. Ke Mas Uceng, Mas Zainal, mohon maaf. Buktinya itu harus dibuktikan. Pak Hasbi, mohon maaf, saya kasih kesempatan ke Pak Zainal dulu ya. Sorry. Mas Zainal, silakan. Iya, baik. Makasih. Saya kira begini, yang pertama kalau soal istilah partai, ini pasti bukan dalam istilah formil ya, karena memang tidak mungkin ada yang namanya partai coklat yang misalnya setara dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai Kebangkitan Bangsa, itu pasti menurut saya. Nah, problemnya sekarang adalah dugaan bahwa adanya keterlibatan pihak polisian dalam ikut serta mulai dari upaya dari awal untuk mengatur misalnya proses pemilihan umum sampai kemudian mengatur proses perolehan suara. Nah, tentu itu tidak sederhana. Tapi kalau kita lihat gejalanya misalnya di Pilpres 2024 ada semacam ini ya, tentu tidak mungkin bisa langsung disimpulkan bahwa itu adalah intervensi, tapi ada seperti sinkronisasi dan ada seperti dirijen. Anda bisa bayangkan misalnya proses yang persis yang sudah kita tampilkan di film Dirty Foot dengan teman-teman itu, ada semacam proses harmonis gitu. Mulai dari awal bagaimana polisi mengatur proses pergantian kapolda di banyak tempat, lalu kemudian khususnya disasar ke daerah-daerah yang daerah-daerah yang memang pertarungannya keras dan memang terbukti kemudian misalnya kalau dalam kasus yang kita lihat dalam Dirty Foot, ada beberapa cerita yang disampaikan bahwa ada upaya untuk ke arah sana. Termasuk misalnya beberapa kepala desa yang kemudian mengalami pengancaman-pengancaman tertentu. Ya, pengancaman-pengancaman tertentu kalau kemudian dia tidak mau ikut cawe-cawe atau memenangkan atau mencari jumlah suara pihak yang diharapkan, dia akan mudah ditersangkakan misalnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dana desa. Oke, sehingga, saya potong di situ Mas, sehingga apakah bisa dikatakan ini akan sulit tapi tetap bisa dibuktikan secara konkret di hadapan siapapun yang punya kewenangan untuk mendalami kasus ini? Kadang-kadang begini, kadang-kadang secara bukti, secara hukum itu diharapkan yang terlalu kaku. Bukti itu selalu misalnya harus ada surat perintah, harus ada surat tertulis menyatakan bahwa perintah. Dalam kasus yang seperti ini akan sulit sekali pembuktiannya. Karena seringkali tidak ada perintah terstruktur langsung dan sistematis yang dilakukan oleh oleh kepala misalnya atau yang tertinggi kepada bawahannya. Tetapi selentingan sebenarnya kasus-kasus di daerah itu ada. Nah, tugasnya menurut saya sekarang bukan berarti mustahil dibuktikan. Tugasnya adalah bagaimana mengakumulasi bukti-bukti kecil itu untuk dilihatkan apakah itu bagian dari pola yang lebih besar. Nah, itu memang tantangan. Tantangan ini yang membutuhkan bukan hanya sekedar pendataan, bukan hanya sekedar cara pengumpulan bukti dan fakta, tapi yang ketiga, keberanian orang-orang tertentu untuk melakukan atau menyampaikan sesuatu. Nah, tiga-tiga ini yang menurut saya agak berat sebenarnya dalam kondisi sekarang. Karena kemudian kalaupun ada cerita selentingan,
bagaimana membangunnya dalam sebuah koridor fakta yang jelas, terstruktur, tapi pada saat yang sama siapa yang mau melakukan pelaporan, siapa yang mau melakukan penyampaian sesuatu. Nah, ini barangkali yang harus harus dianalisis dengan detail. Kalau bagian dari proses pembuktian. Jadi kalau bilang lapor Bawaslu dan lain sebagainya, saya kira sudah pasti omong kosong. Nah, sekarang kan prosesnya sudah terlihat karena nih. Bawaslu sendiri punya problem, ya. Saya kira kalau kita pahami betapa banyak sebenarnya laporan, mulai dari laporan yang tidak pas dilaporkan ke Bawaslu itu, jawaban Bawaslu itu lari mensela-mensela ke sana kemari. Oke, ditahan dulu di situ, Mas Zainal. Karena konteksnya, sorry, saya tahan di situ. Saya kasih kesempatan ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, konteksnya kan sekarang MKD lagi memproses. Dan tadi di rapat dengar pendapat dengan Kapolres Tabes Semarang dan juga pihak Polda Jawa Tengah, tadi Pak Wayan Sudirta, anggota Komisi 3 dari PDI Perjuangan juga menyinggung masalah yang sama, masalah parcok ini. Apakah kemudian Komisi 3 akan coba menanggapi serius dalam bentuk apakah akan menanyakan langsung kepada jajaran Mabes Polri, apakah betul ada keterlibatan di situ, akankah menanggapi ini secara serius, Pak Hasbi? Ya, Polri juga harus mengintrospeksi diri, dan Kapolri juga, institusi Polri ya, harus mengklarifikasi soal hal ini betul atau tidaknya. Jangan polisi juga, institusi Polri ini selama ini diam bahwa tudingan-tudingan yang disampaikan kepada institusi Polri bahwa ada parcok. Nah, ini harus bicara, harus angkat bicara, harus klarifikasi betul atau tidaknya ada parcok. Jangan suasana seperti ini membuat suasana di masyarakat gundah dan tidak percaya dengan pemilu. Itu yang kita takutkan nanti. Sehingga efeknya apa kalau kemudian tidak ada pernyataan itu? Penegasan saja, Mas, Pak Hasbi. Yang saya takutkan bahwa masyarakat tidak percaya dengan institusi Polri dan TNI seperti itu. Itu yang saya takut. Mas Zainal juga menangkap hal yang sama bahwa perlu Polri menjabarkan atau memberikan klarifikasi atas hal ini? Publik tidak pernah menilai dari satu perspektif menurut saya ya. Karena kalau kita lihat indeks kepercayaan publik pada Polri dan TNI tetap tinggi. Jadi, kalau kita lihat data-data ya, data misalnya yang dikeluarkan oleh berbagai survei, termasuk survei misalnya Kompas, itu menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan itu masih relatif tinggi, bahkan lebih tinggi misalnya daripada KPK. Nah, maksud saya adalah orang publik sebenarnya tidak akan mungkin menilai dari satu perspektif saja, dari satu masalah lalu kemudian tiba-tiba memukul rata bahwa semuanya itu terjadi. Makanya saya kira yang paling dibutuhkan ini bahasa ganda sebenarnya. Dua hal yang harus dibutuhkan sekurang-kurangnya. Yang pertama, saya kira negeri ini yang harus bekerja untuk mengeliminasi model-model kemungkinan intervensi. Nah, saya kira ini cukup, ya nggak boleh lagi dilanjutkan. Ya, bagaimana caranya? Ya bekerja. Bagaimana lembaga-lembaga itu bekerja dengan detail? Bagaimana sistem bekerja dengan detail? Bagaimana kemudian orang yang melakukan upaya intervensi ada ruang koridor untuk diproteksi misalnya, lalu ada ruang dia untuk melaporkan ancaman tersebut. Ini kan yang berbahaya ketika dia diancam, dia ingin melaporkan sesuatu dengan seketika tidak ada ruang proteksi, ruang proteksi yang memadai gitu, sehingga ketakutan itu tinggi. Kita tahu misalnya dalam kasus pemilu, khususnya pilpres misalnya, kan ada saja sebenarnya 1-2 orang yang mau menyampaikan sesuatu, tapi kemudian diiringi dengan ketakutan yang tinggi sehingga kemudian menarik diri dan tidak berani untuk menyampaikan sesuatu. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya, jadi kalau satu tadi selain membangun sistem yang membuatnya menjadi mudah ya, termasuk Bawaslu, KPU semuanya bekerja untuk itu. Tetapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya menurut saya, disinilah tindakan tegas dari secara institusional, seorang presiden ditagih untuk itu, seorang Kapolri akan ditagih untuk itu. Saya kira presiden saatnya untuk melakukan purifikasi dan bersih-bersih internal. Jikapun tidak, maka kemudian Kapolri harus melakukan itu. Ini kan pertanyaan menarik seorang Indonesianis Australia soal Indonesianis Australia yang selalu membahas soal Polri.
dalam banyak tulisannya. Dia ingin mengatakan bahwa Polri ini bagaimana sebenarnya nasib Polri di bawah rezim Prabowo yang notabene tentara. Nah, saya kira itu adalah catatan penting bahwa negara, paling tidak Presiden Prabowo, itu mau melakukan bersih-bersih, mau melakukan perbaikan. Karena saya kira ini bukan hanya soalan pemilu. Pemilu itu hanya satu hal. Ini berkaitan barangkali dengan kasus Sambo, ini berkaitan barangkali dengan bagaimana upaya penutupan, tutup-tutupan dalam kasus tertentu misalnya. Soal integritas ini akan jadi pertaruhannya, sehingga bagaimana posisi PKB Pak Hasbi untuk mengawal kasus ini, karena ini proses masih di MKD. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ini akan masuk ke Bawaslu juga atau lembaga lain begitu. Bagaimana posisi PKB mengawal masalah ini, mengawal yang dituding ada Partai Coklat ini? Oh iya, kita akan mengawal di Komisi 3 dan juga di MKD bahwa benar atau tidaknya kita akan buktikan bahwa ada atau tidaknya Partai Coklat dan PKB insya Allah berjalan di koridor yang benar. Insya Allah kita lihat saja nanti. Sekarang kan masih berproses. Terakhir singkat saja, Mas Zainal, sesungguhnya yang MK ini kan sedang berjalan proses di MKD terhadap anggota fraksi PDI Perjuangan atas pernyataan Partai Coklatnya itu. Apakah bakal muncul titik terang di sini atau justru bakal panjang urusannya? Saya sih berharap begini, ini tergantung betul dengan MKD. Tergantung betul dia memaknai yang namanya imunitas. Tergantung betul memaknai yang makna dari sebuah pengawasan. Saya kira apa yang dilakukan oleh anggota DPR misalnya dalam kasus Yuli Sugiarto misalnya yang menyampaikan sesuatu, saya kira harusnya dipahami sebagai sebuah konteks pengawasan. Dan karenanya harusnya ada upaya untuk mengedepankan yang namanya proses sebagai bagian dari pengawasan, sebagai bagian dari kritik dibanding kemudian proses-proses lainnya. Karena saya kira penting sekali sebagai sebuah lembaga seperti DPR yang salah satu fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah, termasuk tentu saja di dalamnya adalah kepolisian, itu bisa berbicara secara lebih luas dan lebih lapang. Kalau kemudian di awal tiba-tiba ada upaya menjatuhkan sanksi di proses yang seperti ini, saya kira ini akan berbahaya betul. Karena kemudian akan berimbas ke para anggota DPR, seakan-akan akan ketakutan untuk berbicara. Kalaupun berbicara, jangan-jangan akhirnya bunyinya kalau bukan hanya membenarkan, bunyinya akan asal bunyi dalam tanda kutip. Nah, ini yang kita takutkan. Maka saya kira harus ada kedewasaan, harus ada kerelaan, dan harus ada cara pandang yang lebih luas yang dilakukan oleh teman-teman MKD ketika menyikapi yang ini. Baik, Pak Hasbiollah Ilyas dan Mas Zainal Arifin Muhtar, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Sore.